Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada segmen kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh 4 pendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu memang dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Indonesia. Banyak pendaki mengalami kejadian aneh, mulai dari suara-suara misterius, penampakan bayangan hitam, hingga keberadaan warung gaib yang hanya muncul bagi mereka yang terpilih. Pendakian ini seharusnya biasa saja, sampai mereka menemukan warung yang tidak seharusnya ada. Seorang pria tua, sebuah warung misterius, dan suara tangisan di tengah malam yang bukan berasal dari mereka. Apakah mereka benar-benar masuk ke tempat yang seharusnya tidak boleh mereka datangi? Ataukah ada sesuatu yang mengikuti mereka sejak awal? Berani dengar kisahnya sampai habis? Tapi ingat, Gunung Lawu gak suka diceritain sembarangan. Empat orang sahabat berdiri di depan pos Cemoro Sewu, tempat yang akan menjadi awal perjalanan mereka menuju puncak Gunung Lawu. Mereka telah merencanakan pendakian ini sejak sebulan lalu. Sebuah perjalanan yang bukan sekedar petualangan, tapi juga cara mereka mengulang kenangan sejak SMA. Manda, gadis berambut sepunggung dengan gaya yang selalu rapi, adalah otak dari perjalanan ini. Sejak dulu, dia memang dikenal sebagai sosok yang teliti dan penuh perhitungan. Semua perlengkapan, rencana perjalanan, bahkan cuaca di puncak nanti sudah dia riset dengan baik. Baginya, setiap perjalanan harus terencana agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Di sampingnya ada Elsa, si ceria yang tidak pernah bisa diam. Rambut panjangnya diikat ke belakang dan matanya berbinar penuh semangat. Dia memang yang paling bersemangat untuk mendaki, meski terkadang terlalu impulsif. Tapi justru itu yang membuat suasana selalu hidup. Tanpa Elsa, perjalanan mereka pasti terasa lebih sepi. Lalu ada Nando, yang bisa dibilang dia adalah tenaga dalam kelompok ini. Tubuhnya cukup tinggi dan atletis, membuatnya sering menjadi andalan dalam membawa beban berat. Meski begitu, dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Nando lebih suka mengamati dan sesekali melontarkan candaan singkat yang justru sering membuat yang lain tertawa. Yang terakhir adalah Tian, si paling santai dan fleksibel. Dia adalah tipe orang yang tidak pernah terlalu khawatir soal apapun. Selama ada makanan dan tidur cukup, Tian bisa menikmati perjalanan dengan santai. Dia juga yang sering menjadi penengah jika terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Mereka berempat sudah berteman sejak SMA, dan kini mereka sama-sama kuliah di salah satu universitas di Madiun. Meski kesibukan kuliah mulai membuat mereka jarang bertemu, pendakian ini adalah cara mereka untuk kembali menikmati waktu bersama. Di depan mereka, jalur pendakian Gunung Lawu sudah menanti. Siang itu, 4 sahabat itu duduk di sebuah warung kecil di dekat pos Cemoro Sewu. Warung tersebut sederhana, hanya terdiri dari beberapa bangku kayu dan meja panjang, tapi cukup nyaman untuk beristirahat sebelum memulai perjalanan mereka. Manda membuka botol minumnya dan meneguk beberapa kali, sementara Elsa sibuk memainkan ponselnya. Tian, seperti biasa, dia mengunyah cemilan yang dibelinya di perjalanan tadi. Hanya Nando yang bangkit dari tempat duduknya. "Aku ke pos dulu ya, urus perizinan," kata Nando sambil meraih tas kecilnya. "Siap, Dok. Kita tunggu di sini aja ya," sahut Manda. Nando berjalan ke pos pendaftaran pendakian, meninggalkan 3 sahabatnya yang masih duduk santai di warung. Matahari masih terik,
membuat udara sekitar terasa hangat meskipun angin gunung sesekali berhembus menyejukkan. Beberapa menit kemudian, Nando kembali dengan beberapa lembar tiket pendakian di tangannya. Dia menjatuhkan diri ke bangku dan meletakkan tiket di meja. "Udah beres? Jadi kita mau langsung jalan sekarang atau santai dulu nunggu sore?" tanyanya. Elsa dan Manda hampir bersamaan menjawab, "Nanti sore aja." Tian mengangkat bahu. "Santai sih lebih enak, bisa ngopi dulu." Nando mengangguk setuju. "Oke, kalau gitu kita cari tempat buat santai dulu." Mereka berempat kemudian berjalan menuju camp area yang tidak jauh dari base camp. Tempat itu cukup luas dengan beberapa pohon pinus yang menjulang tinggi, memberikan keteduhan di tengah siang yang masih menyengat. Beberapa pendaki lain juga terlihat duduk-duduk di sekitar sana. Ada yang mengatur perlengkapan, ada pula yang sekedar beristirahat sebelum mendaki. Begitu sampai di spot yang nyaman, mereka segera menggelar matras dan duduk melingkar. Elsa dengan sigap mengeluarkan kompor portable dan mulai menyalakan api kecil untuk memasak air. "Ngopi dulu nggak nih?" tanyanya dengan senyum lebar. "Iya dong," jawab Manda sambil merapikan rambutnya yang tertiup angin. Keempatnya memang punya kesamaan, menyukai udara dingin khas pegunungan dan menikmati secangkir kopi hangat di tengah suasana alam yang tenang. Saat air mulai mendidih, aroma kopi yang khas segera menyebar di udara, menyatu dengan semilir angin gunung yang menyegarkan. Mereka duduk santai, menikmati kebersamaan mereka sebelum petualangan yang sebenarnya dimulai. Senja masih beberapa jam lagi, dan mereka ingin menikmati setiap momen sebelum mulai mendaki ke puncak Gunung Lawu. Angin gunung berembus lembut. Suasana di camp area terasa syahdu ketika empat sahabat itu duduk melingkar, menikmati secangkir kopi sambil bercanda ringan. Tanpa mereka sadari, suara azan asar bergema dari kejauhan. Manda yang pertama kali menyadarinya. Udah asar nih, kita siap-siap aja biar nggak kemalaman di jalan," ujarnya sambil merapikan barang-barangnya. Elsa mengangguk, lalu dia memasukkan sisa makanan ringan ke dalam tasnya. Tian dan Nando ikut membantu, memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di sekitar mereka. Setelah semua siap, mereka berdiri melingkar untuk berdoa bersama sebelum memulai perjalanan ini. "Semoga perjalanan kita lancar, aman, dan bisa sampai puncak dengan selamat ya," kata Nando sebelum mereka mengucap amin secara bersamaan. Setelah doa selesai, mereka melangkah menuju Gerbang Rimba, titik awal jalur pendakian Cemoro Sewu. Jalur ini terkenal dengan trek berbatu dan tangga-tangga alami yang cukup menguras tenaga. Nando berjalan di paling depan, sementara Tian berada di belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Perjalanan awal berjalan lancar. Mereka melewati hutan cemara yang sunyi, hanya ditemani suara langkah kaki dan sesekali suara burung liar di kejauhan. Sinar matahari mulai meredup, menyelinap di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di pos pertama sebelum malam tiba. Sebuah warung kecil yang berdiri di sudut pos menjual aneka makanan ringan dan minuman hangat untuk para pendaki. Manda mendekati warung dan membeli beberapa cemilan. "Kita makan dulu sebentar yuk," ajaknya sambil menyerahkan sebungkus keripik kepada Elsa. Tanpa ragu, mereka duduk di bangunan sederhana yang tersedia di pos itu, menikmati cemilan sambil memulihkan tenaga. Sambil mengunyah, mereka mulai berdiskusi soal tempat bermalam. Nando mengangkat wajahnya dan berkata, "Gimana kalau kita lanjut ke pos 2 aja buat ngecamp? Masih keburu kalau kita jalan habis maghrib."
Elsa dan Manda saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk setuju. Tian yang sejak tadi sibuk dengan minumannya menambahkan, "Oke sih, pos 2 lebih nyaman buat bermalam. Ayo, habis maghrib kita lanjut." Begitu dirasa selesai waktu maghrib, mereka beristirahat sebentar, lalu bersiap melanjutkan perjalanan. Langit mulai gelap ketika mereka kembali melangkah, hanya ditemani senter dan lampu kepala yang menerangi jalur berbatu. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 terasa lebih berat karena udara semakin dingin dan jalur menanjak. Namun, mereka tetap berjalan dengan ritme yang stabil, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sekitar pukul 7 malam, mereka akhirnya tiba di pos 2. Beberapa tenda pendaki lain sudah berdiri di sekitar area perkemahan. Mereka mencari tempat yang cukup lapang, lalu mulai mendirikan 2 tenda. Tanpa kendala berarti, mereka berhasil menyusun tenda dan merapikan perlengkapan. Setelah makan malam sederhana, mereka menikmati malam yang cerah dan dingin. Langit bertabur bintang dan hanya suara angin yang terdengar mengalun lembut. Dalam kehangatan persahabatan, mereka akhirnya tidur nyenyak, menyimpan tenaga untuk perjalanan esok hari. Udara pagi di pos 2 terasa menusuk tulang. Namun hal itu tidak menghalangi Nando dan Tian untuk bangun lebih awal. Kabut tipis masih menyelimuti area perkemahan saat mereka mulai menyalakan kompor portable. Suara nyala api kecil terdengar samar di antara suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. "Apa menu kita pagi ini, Chef Tian?" tanya Nando sambil membuka bungkus mie instan. Tian yang masih sedikit mengantuk hanya menguap lebar. "Apalagi Nduk kalau bukan mie rebus dan telur?" jawabnya sambil mengaduk air di dalam panci kecil. Sementara itu, Elsa dan Manda masih tidur di dalam tenda, terbungkus sleeping bag masing-masing. Udara yang dingin membuat mereka enggan beranjak. Namun, aroma mie rebus mulai menyebar. Elsa menggeliat dan membuka sedikit resleting tenda. Udah pada masak?" tanyanya dengan mata masih setengah tertutup. Manda pun ikut terbangun. "Wah, pas banget bangunnya. Makanan udah pada siap," katanya sambil tersenyum. Tidak butuh waktu lama, keempat sahabat itu pun duduk melingkar di depan tenda, menikmati sarapan sederhana mereka. Hangatnya mie rebus berpadu dengan dinginnya udara gunung membuat setiap suapan terasa nikmat. Setelah perut kenyang, mereka segera berkemas dan bersiap melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari pos 2 menuju Hargo Dalam berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Jalur yang mereka lewati terus menanjak, namun semangat mereka tetap terjaga. Sesekali mereka beristirahat di tanah datar di pinggir jalur, menikmati pemandangan luas yang semakin terbuka seiring ketinggian bertambah. "Capek sih, tapi lihat pemandangan kayak gini rasanya worth it banget," kata Elsa sambil mengabadikan momen dengan kameranya. Manda mengangguk setuju. "Setelah sekian lama ngerencanain ini, akhirnya kita beneran bisa ada di sini ya." Perjalanan terus berlanjut hingga akhirnya mereka tiba di Hargo Dalam tepat saat sore hari. Matahari mulai condong ke barat, menyinari padang luas di sekitar area tersebut dengan cahaya keemasan. Mereka berjalan perlahan mencari tempat camp yang nyaman. Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan spot strategis dengan pemandangan langsung ke arah timur. Tempatnya sempurna untuk menikmati matahari terbit keesokan harinya. Tanpa membuang waktu, mereka segera mendirikan 2 tenda. Angin di ketinggian mulai terasa lebih dingin, tapi mereka justru semakin bersemangat. Setelah tenda berdiri, mereka duduk di depan tenda menikmati pemandangan langit yang mulai gelap. Malam itu,
langit cerah bertabur bintang. Tanpa gangguan apapun, mereka seru-seruan di depan tenda, bercanda, berbagi cerita, dan menikmati suasana yang tidak bisa mereka dapatkan di kota. "Aku gak nyangka ya, kita akhirnya bisa ada di sini," kata Tian sambil merebahkan tubuhnya di matras. "Perjalanan ini bakal jadi salah satu kenangan terbaik kita," tambah Manda sambil tersenyum. Di bawah langit malam yang luas, mereka menikmati lelah mereka dengan bahagia, menunggu pagi untuk menyambut puncak impian mereka. Malam itu, suasana di Argo Dalam begitu tenang. Langit cerah bertabur bintang dan udara dingin perlahan menyelimuti perkemahan. Di depan tenda mereka, Manda, Elsa, Nando, dan Tian masih asik bercanda sambil menikmati teh hangat yang mereka seduh sendiri. Namun, di tengah tawa mereka, Manda tiba-tiba menghentikan obrolan. Pandangannya tertuju pada seorang pria tua yang berjalan di belakang tenda mereka. Pria itu tampak memikul sesuatu yang terlihat berat di pundaknya. Kalian lihat itu nggak?" bisik Manda sambil menunjuk ke arah pria itu. Elsa ikut menoleh dan mengernyitkan dahi. "Iya, kasihan banget. Dia bawa beban seberat itu." Manda berpikir sejenak, lalu menoleh ke Nando dan Tian. "Gimana kalau kalian bantu dia? Kasihan tuh, udah tua." Tanpa ragu, Nando dan Tian berdiri. Mereka berjalan mendekati pria itu yang kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu senter mereka. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, sarung yang dililitkan di pinggang, dan topi caping tua yang menutupi sebagian wajahnya. "Pak, boleh kami bantu?" tanya Nando dengan sopan. Pria itu menoleh dan tersenyum tipis. "Wah, terima kasih nak. Ini saya bawa sayuran dan bahan makanan buat di warung atas." Mendengar itu, Tian dan Nando saling berpandangan. Wajar saja, karena memang di Argo Dalam ada beberapa warung kecil yang menjual makanan dan minuman untuk para pendaki. Tanpa banyak bicara, mereka segera membantu pria itu memikul barang bawaannya. "Gak usah semua nak, biar bapak juga ikut bawa," kata pria tua itu. "Gak apa-apa pak, kami bantu," sahut Tian sambil menyeimbangkan beban di pundaknya. Sebelum pergi, Nando sempat menoleh ke arah Manda dan Elsa. "Kalian tunggu di tenda aja ya, jangan kemana-mana," pesannya. Manda dan Elsa hanya mengangguk. Mereka memperhatikan dua sahabatnya berjalan di bawah gelapnya malam, mengikuti pria tua itu ke sebuah tempat yang belum mereka ketahui. Beberapa menit berjalan, akhirnya Nando dan Tian sampai di sebuah warung sederhana. Warung itu berbeda dari warung-warung lain yang mereka lihat sebelumnya. Dinding dan tiangnya terbuat dari kayu kasar, atapnya dari jerami, tanpa ada papan nama atau tulisan apapun. "Ini warungnya pak?" tanya Nando sambil menurunkan barang yang dibawanya. Pria tua itu mengangguk. "Iya nak, terima kasih banyak ya sudah membantu. Sebagai tanda terima kasih, mampir dulu sebentar biar saya buatkan minuman hangat." Nando menatap warung itu dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu yang terasa aneh, entah karena bentuknya yang terlalu kuno, atau mungkin karena warung ini terasa terlalu sepi dibandingkan warung-warung lain di sekitar Argo Dalam. Nando memberi kode ke Tian, tatapan tajam dan sedikit menggelengkan kepala, seolah mengatakan jangan masuk, ada yang tidak beres. Tapi Tian tidak menyadarinya. Tanpa ragu, Tian melangkah masuk ke dalam warung dan duduk di salah satu bangku kayu. "Wah, terima kasih banyak pak, lumayan bisa istirahat sebentar," katanya dengan santai. Nando hanya bisa menghela nafas.
Dalam hati, dia berharap firasat buruknya tidak menjadi kenyataan. Malam di Argo Dalam terasa semakin sunyi. Begitu masuk ke dalam warung, Nando langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu redup dari lentera tua menggantung di sudut ruangan, memberikan cahaya kekuningan yang temaram. Nando duduk di bangku kayu panjang, bersebelahan dengan Tian yang terlihat santai. Berbeda dengan Nando, Tian tidak merasakan keanehan apapun. Nando menarik nafas perlahan. Sekilas, dia mencium aroma bunga melati yang samar. Namun, dalam hitungan detik aroma itu menghilang begitu saja. Apa aku cuma terlalu capek? Pikir Nando. Tidak lama kemudian, pria tua itu keluar dari dalam warung, membawa 2 gelas teh hangat di atas nampan kayu. Dia tersenyum ramah saat meletakkan teh itu di hadapan mereka. Kalian dari mana, Nak? Tanyanya dengan suara parau, namun terdengar bersahabat. Dari Madiun, Pak. Kami berempat naik dari Cemoro Sewu. Pria tua itu mengangguk pelan. Oh, dari Madiun ya? Katanya lirih, seolah sedang berpikir sesuatu. Setelah itu, tanpa banyak bicara lagi dia berbalik dan masuk ke dalam warung, meninggalkan mereka berdua di sana. Nando semakin merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di tempat ini yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aroma bunga melati kembali tercium sekilas, lalu menghilang lagi. Saat itulah Nando melihat Tian mengulurkan tangan, hendak mengambil gelas teh hangat di depannya. Tian, tunggu. Bisik Nando sambil menahan tangan Tian. Tian menoleh dengan heran. Kenapa? Nando mendekat dan berbisik. Aku gak tahu kenapa, tapi tempat ini kayaknya ada yang gak beres. Tian hanya tertawa kecil. Ah, kamu jangan mikir macam-macam. Warung di Gunung Lawu emang banyak, apalagi di Argo Dalam. Ini pasti warung biasa. Tapi Yan, aku dari tadi ngerasa ada yang aneh di sini. Nando tetap bersikeras. Tian menghela nafas dan tersenyum. Nando, kita udah capek. Ini cuma teh hangat, gak ada yang aneh. Tanpa ragu, Tian pun mengangkat gelas dan bersiap meminumnya. Nando hanya bisa menelan ludah, masih dengan perasaan yang tidak nyaman. Dan saat itu juga, suara aneh terdengar dari dalam warung. Nando refleks menoleh ke arah dalam warung. Suara aneh itu terdengar pelan, seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. Ojo, ojo, ojo. Jangan, jangan, jangan. Nando merinding. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbicara dalam nada rendah dan berulang-ulang. Apa kamu dengar sesuatu? Nando bertanya pelan, berharap Tian juga mendengar suara yang sama. Namun, Tian hanya menatapnya dengan bingung. Dengar apa? Aku gak dengar apa-apa. Nando makin gelisah. Aroma bunga melati yang tadi hanya samar-samar, kini semakin kuat, seakan memenuhi seluruh ruangan. Udara di dalam warung pun terasa semakin dingin, menusuk hingga ke dalam tulang. Sementara itu, Tian masih bersikap biasa saja. Dengan santai, dia tetap menggenggam gelas tehnya dan bersiap meneguknya. Nando panik. Sesuatu dalam dirinya berteriak agar menghentikan Tian. Tian, jangan diminum, kata Nando sambil merebut gelas teh dari tangan Tian. Hei, kenapa sih, Nduk? Tian mendelik, jelas kesal dengan sikap Nando yang menurutnya berlebihan. Tapi sebelum Tian sempat menjawab, tiba-tiba
Suara seperti lantai kayu yang terinjak terdengar dari dalam warung, tepat di ruangan tempat pria tua itu tadi masuk. Nando dan Tian langsung terdiam. Mereka saling bertukar pandang. Kali ini, Tian pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Nando menelan ludah. "Pak," panggilnya, berharap pria tua itu yang keluar. Tapi hening, tidak ada jawaban. Angin dingin bertiup perlahan dari luar, mengayunkan lentera tua di sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding warung. Lalu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Ojo, ojo, ojo." Jangan, jangan, jangan. Nando merasakan bulu kuduknya berdiri. Tian yang awalnya santai, kini mulai gelisah. "Dok, kita balik ke tenda sekarang aja," bisiknya. Nando mengangguk cepat. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berdiri dari bangku kayu dan bergegas menuju pintu keluar. Namun, tepat saat mereka melangkah keluar, "Kenapa buru-buru, Nak?" suara itu terdengar tepat di belakang mereka. Mereka membeku. Itu suara pria tua tadi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat, dan entah kenapa, lebih menyeramkan. Dengan perlahan Tian dan Nando menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Tidak ada siapa-siapa. Pintu menuju ruangan dalam warung masih terbuka sedikit, tapi bagian dalamnya gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda keberadaan pria tua itu. Nando merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kamu dengar itu kan, Yan?" bisiknya dengan suara bergetar. Tian yang biasanya santai, kini tampak pucat. Untuk pertama kalinya dia benar-benar merasa ada yang tidak beres. "Ayo keluar," bisik Tian dengan cepat. Mereka berbalik dan melangkah cepat ke pintu keluar. Namun, tepat saat mereka melewati ambang pintu warung, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah dalam. Dan di saat yang sama, "Ojo, ojo, ojo." "Jangan, jangan, jangan." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seperti ada yang mengucapkannya langsung di telinga mereka. Nando spontan menoleh dan langsung menyesal telah melakukannya. Di dalam ruangan warung yang gelap, sepasang mata menatap mereka dari kegelapan. Mata itu terbuka lebar, tanpa kelopak, tanpa ekspresi, hanya putih pucat dengan titik hitam kecil di tengahnya. Nando tersentak mundur, tubuhnya mendadak lemas. "Tian, lari!" Tian tidak bertanya apa-apa lagi. Mereka langsung berlari secepat mungkin menjauh dari warung itu, meninggalkan teh yang belum sempat diminum dan pria tua yang entah di mana keberadaannya. Dari kejauhan, di antara suara langkah kaki mereka yang terpacu di tanah berdebu, suara itu masih menggema di belakang mereka. "Ojo, ojo, ojo." "Jangan, jangan, jangan." Nando dan Tian berlari tanpa henti. Napas mereka tersengal-sengal, jantung berdegup kencang. Udara dingin menusuk wajah mereka, tapi rasa takut jauh lebih mendominasi tubuh mereka. Begitu tiba di area tenda, Manda dan Elsa langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Nando, Tian, kalian kenapa?" tanya Manda, melihat kedua sahabatnya pucat dan terengah-engah. Elsa ikut bangkit dari matras,
menatap mereka dengan bingung. "Kalian kayak habis lihat setan." Nando dan Tian saling berpandangan. Mereka ragu harus menceritakan atau tidak, takut dianggap berlebihan. Namun, akhirnya Tian berkata dengan suara pelan dan masih terengah. Kita tadi ke warung itu dan ada sesuatu di sana." Manda mengernyit. "Sesuatu? Maksudnya?" Nando menelan ludah. "Warung itu bukan warung biasa. Aku ngerasa ada yang gak beres sejak awal. Ada aroma bunga melati. Suasananya beda. Aku dengar ada suara aneh. Terus pas kita mau pergi..." Nando menghentikan ucapannya, seperti masih enggan mengingat apa yang terjadi di sana. Nando melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Ada sepasang mata di dalam warung itu." Manda dan Elsa saling berpandangan. "Kalian serius?" Elsa mulai merinding meskipun masih ragu. Tian menatap mereka serius. "Aku tahu kalian mungkin gak percaya, tapi sumpah itu bukan orang. Aku gak tahu itu apa, tapi dia cuma menatap kami dari kegelapan." Manda bergidik. Melihat ekspresi Nando dan Tian yang masih shock, dia tahu mereka tidak mungkin mengada-ada. Elsa mengusap lengannya yang mulai merinding. "Terus, sekarang warungnya masih ada?" Tian menggeleng pelan. "Aku gak tahu, dan aku juga gak mau tahu. Yang jelas, kita jangan kesana lagi." Suasana di tenda mendadak menjadi hening. Angin malam berembus lebih dingin dari sebelumnya. Mereka berempat saling menatap, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Malam yang awalnya terasa hangat dengan canda tawa, kini terasa mencekam. Setelah kejadian di warung, mereka semua memilih untuk masuk ke dalam tenda. Nando dan Tian masih dibayangi ketakutan, sementara Manda dan Elsa yang belum sepenuhnya memahami kejadian tadi tetap menurut meski merasa aneh. Di dalam tenda, Nando dan Tian masih membahas peristiwa yang mereka alami. "Kamu yakin tadi kita beneran lihat sesuatu, Tian?" bisik Nando, masih mencoba mencari logika dalam kejadian tadi. Tian menghela nafas panjang. "Aku gak tahu, Nduk. Tapi aku gak mau mikirin itu lagi. Kita harus selesaiin pendakian ini tanpa ada kejadian aneh lagi." Nando mengangguk, meski dalam hati masih merasa gelisah. Perlahan-lahan, rasa lelah mengalahkan rasa takut mereka, dan akhirnya mereka tertidur. Beberapa jam kemudian, di tengah malam yang sunyi, Nando terbangun. Awalnya dia tidak sadar kenapa matanya tiba-tiba terbuka. Tapi dia mendengar sesuatu dari luar tenda. Suara itu pelan, namun jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Seperti suara seorang perempuan yang menangis tertahan, terdengar dari luar tenda. Nando mengerutkan kening. "Manda, Elsa." Dalam kantuknya, dia berpikir mungkin salah satu dari mereka mengalami mimpi buruk atau merasa tidak enak badan. Dia segera duduk dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu berasal dari tenda Manda dan Elsa. Kenapa mereka nangis? Pikirnya. Sesaat, kejadian di warung hampir terlupakan. Yang ada dalam benaknya adalah rasa khawatir terhadap kedua temannya. Dengan hati-hati, Nando keluar dari tenda. Udara malam yang dingin langsung menusuk kulitnya. Tangisan itu masih terdengar. Dia mendekati tenda Manda dan Elsa, lalu memanggil mereka dari luar. "Manda, Elsa, kalian kenapa?" tanyanya pelan. Tangisan itu langsung berhenti. Hening. Nando berdiri di tempatnya, menunggu jawaban.
tapi tidak ada suara apapun dari dalam tenda. Merasa khawatir, Nando perlahan membuka pintu tenda mereka. Dan di dalamnya, Manda dan Elsa tertidur lelap. Wajah mereka tenang, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka habis menangis. Nando terdiam, darahnya terasa membeku. Kalau mereka tidur, lalu siapa yang tadi menangis? Saat itu juga, rasa takut yang tadi sempat hilang kembali menghantam dirinya. Kejadian di warung kembali berputar di kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Nando buru-buru menutup tenda dan kembali ke tendanya sendiri. Begitu masuk, dia berbaring di samping Tian yang masih tertidur, menutup matanya rapat-rapat. Pagi itu Tian bangun lebih dulu. Udara dingin masih menyelimuti Argo Dalam, tapi langit sudah mulai berubah warna, perlahan menjadi oranye keemasan. "Tian, udah pagi?" Suara Nando terdengar serak dari dalam tenda. "Iya, udah hampir jam 5:30. Ayo bangun, kita lihat sunrise," jawab Tian sambil menepuk pundak Nando pelan. Nando membuka matanya perlahan. Rasa kantuk masih menyelimuti tubuhnya. Meski semalam dia mengalami kejadian aneh, sekarang pikirannya terasa lebih ringan. Begitu keluar tenda, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Matahari muncul dari balik lautan awan, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi puncak-puncak gunung di kejauhan. Angin dingin bertiup pelan, membawa aroma khas pegunungan yang menyegarkan. Sesaat, kejadian horor semalam terasa seperti mimpi. Tidak lama kemudian, Manda dan Elsa keluar dari tenda mereka. Mereka langsung duduk di atas matras yang digelar di depan tenda, menikmati hangatnya sinar matahari pagi. "Wah, keren. Ini gila sih," seru Elsa dengan takjub. "Kayak di atas awan ya," tambah Manda sambil tersenyum. Nando menatap mereka berdua, teringat kejadian semalam. Perlahan, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Manda, Elsa, aku mau nanya sesuatu," kata Nando, suaranya terdengar lebih serius. Apa?" Manda menoleh sambil menyeruput kopi yang baru saja dia buat. Nando menatap mereka bergantian, lalu bertanya pelan. "Semalam siapa di antara kalian yang menangis?" Manda dan Elsa langsung mengernyit bingung. "Menangis?" Elsa mengulang pertanyaannya dengan dahi berkerut. "Siapa yang nangis?" Nando mengangguk. "Iya, tadi malam sekitar tengah malam aku bangun dan dengar suara cewek nangis dari tenda kalian. Makanya aku bangun dan keluar. Aku panggil kalian, tapi gak ada jawaban. Aku buka tenda dan kalian berdua tidur nyenyak." Manda dan Elsa saling berpandangan sebelum akhirnya menjawab. "Gak ada yang nangis, Dok. Aku tidur nyenyak, cuman kadang kebangun karena dingin." Elsa mengangguk setuju. "Aku juga. Sama sekali gak ada yang nangis kok." Darah Nando langsung terasa dingin. Kalau bukan Manda atau Elsa yang menangis, lalu siapa? Tian yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. "Aku gak dengar suara tangisan apapun semalam." Nando terdiam. Pikirannya mulai menghubungkan semua kejadian. Kejadian di warung misterius, suara jangan-jangan yang terus terdengar, tangisan yang muncul entah dari mana. Mungkinkah semua itu saling berkaitan? Manda menelan ludah. Rasa takut mulai muncul dalam dirinya. "Jadi, semalam ada sesuatu di sekitar kita?" tanyanya dengan pelan. Tidak ada yang menjawab. Angin pagi bertiup pelan, membawa hawa dingin yang tiba-tiba terasa lebih menusuk dari biasanya. Mereka semuanya terdiam, merenungkan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu malam itu.
Pagi itu mereka memutuskan untuk tidak membahas kejadian aneh semalam. Duduk melingkar di depan tenda, mereka menikmati minuman hangat sebelum mulai berkemas. Matahari mulai naik, menyinari lautan awan yang terbentang luas di bawah mereka. Keindahan Gunung Lawu terasa menenangkan, seakan-akan kejadian horor semalam hanyalah mimpi buruk belaka. Setelah semuanya sudah siap, mereka mulai berjalan menuju puncak. Di tengah perjalanan, Manda yang berjalan di samping Nando bertanya, tadi malam warungnya ada di mana sih? Nando dan Tian saling berpandangan. Kalau nggak salah, kita belok kanan dari jalur utama, jawab Tian sambil mengingat-ingat. Mereka berhenti sejenak, mencoba mencari jalan setapak yang mereka maksud. Tapi anehnya, jalur setapak itu tidak ada. Yang ada di sisi kanan mereka hanyalah tebing curam dan lembah dalam yang tertutup kabut tipis. Tidak ada jalan, tidak ada warung. Elsa merinding. Jadi, warung itu memang warung gaib. Suaranya terdengar pelan. Mereka semua terdiam. Fakta di depan mereka berbicara lebih jelas daripada yang bisa mereka bayangkan. Warung itu tidak seharusnya ada di sana. Entah apa yang mereka alami semalam. Satu hal yang pasti, itu bukan warung biasa. Akhirnya, mereka sepakat untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Udahlah, jangan dibahas lagi, ujar Nando. Kita fokus aja ke puncak. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya mereka tiba di puncak Gunung Lawu. Mereka berdiri di puncak tertinggi, menatap pemandangan yang begitu luar biasa. Di sekeliling mereka, lautan awan membentang luas. Gunung-gunung lain terlihat di kejauhan, berdiri gagah di bawah langit biru yang cerah. Nando terlihat paling kelelahan, karena sejak awal dialah yang membawa beban paling berat. Tapi, rasa lelah itu langsung terlupakan saat melihat pemandangan di depan mereka. Manda, Elsa, Nando, dan Tian tertawa bersama, menikmati kemenangan kecil mereka setelah perjalanan panjang yang penuh kejadian aneh. Di sini, di puncak tertinggi Gunung Lawu, mereka merasa bebas. Dan untuk sementara waktu, semua kejadian mistis itu terlupakan. Setelah puas menikmati puncak, mereka turun kembali ke Hargodalem. Kali ini mereka mampir di warung yang benar-benar ada untuk makan dan beristirahat. Di sana, mereka bertanya-tanya tentang warung gaib itu, tapi tidak ada yang tahu atau pernah mendengar tentang warung seperti yang mereka gambarkan. Ini semakin memperkuat dugaan mereka. Mereka telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerimanya sebagai salah satu misteri Gunung Lawu. Setelah makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan turun. Kali ini, perjalanan terasa lebih ringan. Tidak ada kendala apapun. Sesekali mereka membahas kembali warung gaib dan suara tangisan yang Nando dengar semalam. Tapi kali ini tanpa rasa takut, hanya rasa penasaran yang tidak akan pernah bisa terjawab. Mereka akhirnya tiba kembali di base camp pada pukul 4 sore. Nando langsung menuju pos untuk melapor bahwa mereka telah turun dengan selamat. Setelah itu, mereka membersihkan diri di toilet base camp sebelum akhirnya bersiap kembali ke rumah. Ketika mesin motor menyala dan mereka mulai berkendara meninggalkan Cemoro Sewu, perasaan lega menyelimuti mereka. Mereka datang sebagai pendaki biasa, tapi pulang membawa cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Misteri itu tetap ada. Gunung Lawu tetap menyimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengunjunginya dan mereka yang terpilih.
dan entah siapa lagi yang akan mengalami kejadian serupa di masa depan. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapkan terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.